Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Begitu ada kabar bahwa pil ibu dan anak Yin Yang akan menjadi barang terakhir dalam lelang, langsung membangkitkan semangat semua tokoh kuat yang sudah berada di rumah lelang iblis ilahi, terutama mereka yang berada di tingkat dewa abadi. Bagaimanapun, memiliki pil ibu dan anak Yin Yang sama artinya dengan memiliki kemampuan penyelamat hidup tambahan. Jadi nilainya sudah jelas. Namun kemunculannya sebagai barang terakhir akan memakan waktu setidaknya 10 tahun, terutama untuk menunggu kedatangan tokoh-tokoh kuat tersebut. Namun, untuk membangkitkan antusiasme para tokoh kuat, rumah lelang menempatkan pil ibu dan anak Yin Yang di bagian paling atas dinding kristal besar sebelum lelang dimulai. Kemudian memulai penawaran awal. Namun tak heran penawaran awal sebesar 100 juta koin iblis ilahi yang ditetapkan oleh Hessian Ren meroket. Harga penawaran awal saja melampaui 300 juta, lebih dari 2 kali lipat dari harga awal. Namun, koin iblis ilahi hanyalah bonus. Kunci sebenarnya untuk memenangkan lelang adalah informasi tentang laut spiritual 7 warna. Pada saat ini, tatapan Hessian Ren Xiaoyan kembali ke tempat kejadian yang dipancarkan oleh dinding kristal yang berharga itu. Aula lelang tetap ramai dengan aktivitas. Meskipun sebagian besar orang tertarik dengan penampilan pil ibu dan anak Yin Yang, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penawaran. Jadi mereka memfokuskan perhatian mereka pada barang-barang lain. Putaran penawaran baru sedang berlangsung dengan satu set baju zirah yang memukau menarik beberapa individu kuat untuk bersaing memperebutkan penawaran tersebut. Namun tak satu pun dari barang-barang berikut menarik perhatian Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sedikit hal yang layak mendapat perhatiannya. Jauh kurang berharga daripada yang dimiliki oleh Hessian Ren. Xiaoyan terutama membeli beberapa ramuan obat langka untuk disimpan sebagai persediaan untuk alkimia di masa depan. Sekarang, dengan Taman Roh, dia hanya membutuhkan 1 ramuan untuk menciptakan 2 untuk menciptakan 3, sehingga memungkinkannya untuk memurnikan ibu dan anak Yin yang luar biasa. Tapi Xiaoyan juga mengerti bahwa kecuali dia sendiri yang mengkonsumsi pil tersebut, memurnikan terlalu banyak pil tidaklah bijaksana, karena pil-pil itu pada akhirnya akan muncul di tubuh makhluk abadi. Adapun siapa makhluk-makhluk itu, Xiaoyan tidak tahu, karena takut pil ini dapat menciptakan ikatan karma yang pada akhirnya akan berbalik menyerangnya. Sementara Xiaoyan merenungkan hal ini dalam gambar dinding kristal yang berharga 9 ekor wanita iblis rubah yang menawan bergoyang di belakangnya. Tetapi semua mata terfokus pada api aneh yang tersegel di dalam inti es kuno berusia 10.000 tahun. Asal mula api tersebut. Xiaoyan segera merasakan fluktuasi energi yang terpancar darinya. Api itu berwarna ungu keemasan, perlahan mengalir di dalam kristal es. Bentuknya terus berubah, kadang-kadang menyerupai naga, kadang-kadang ponik. Tapi api ini juga memancarkan kekuatan yang kontradiktif, seolah-olah mampu membakar semua hal sekaligus memelihara kehidupan. Api ini adalah api kuning nirvana yang merupakan api zaman kuno. Suara wanita iblis rubah itu menggema dan bersemangat. Gumpalan api ini mengandung aturan api. Ia sangat bermanfaat bagi para alkemis dan mereka yang berkultivasi di alam api. Penawaran awal 50 juta koin iblis ilahi. Mendengar itu, Xiaoyan meliriknya, matanya sedikit menyipit. Jika bukan karena asal-usul sumber api abadi yang mengalir di dalam dirinya, Xiaoyan pasti akan tertipu. Itu hanya gumpalan api, meskipun tampaknya menakutkan, tapi tidak berguna bagi saya saat ini. Xiaoyan berpikir dalam hati, lalu mengangkat alisnya, mengingat api pemusnahan.
Api ini memiliki kekuatan penghancur tertinggi, tetapi tidak bisa meletus sesuka hati. Sepertinya perlu mengumpulkan energi sebelum bisa dilepaskan. Tapi Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa setelah Xiaoyan menggunakannya sekali, api pemusnahan telah benar-benar meredup. Jika api pemusnahan perlu melahap api untuk meledakkan kekuatannya, maka api ini dapat diperoleh dan digunakan untuk dilahap api pemusnahan. Lagi pula, api ini tidak buruk, gumam Xiaoyan. Mendengar itu, He Xianren segera mengerti dan memanggil pengawalnya. Pada akhirnya, gumpalan api ini berhasil diperoleh dengan harga 100 juta koin iblis ilahi dan diberikan kepada Xiaoyan. Saudara Xiaoyan tidak perlu bersikap sopan, teruslah membeli. Sebaliknya, saya sudah lama kehilangan perasaan ini, kata He Xianren yang membuat Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Terlalu banyak uang juga bisa menjadi masalah. Saya tidak memiliki keinginan atau kebutuhan dalam aspek apapun. Jadi ini terlalu merepotkan bagi saudara He. Xiaoyan mengepakkan tangannya memberi hormat. Xiaoyan kemudian melepaskan api pemusnahan yang redup, memberinya secercah api kuno yang diperolehnya di lelang. Melihat ini, He Xianren langsung sedikit mengangkat alisnya. Fluktuasi yang terkandung dalam api ini sangat menakjubkan, tetapi untuk menggunakannya akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Bahkan gumpalan api ini tidak cukup. Para penjaga, bawalah semua api kuno dari rumah lelang kalian. Saya menginginkan sebanyak yang kalian punya. He Xianren melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara berat. Baik, baik yang mulia, kami akan segera membawanya kepada Anda. Para penjaga semuanya terkejut karena api kuno seperti itu laku dengan harga sangat tinggi di lelang dan tidak selalu terjual. Mendengar ini, para penjaga tentu saja sangat gembira. Bahkan dengan pengalaman mereka yang luas, mereka jarang bertemu dengan pelindung yang begitu kaya dan berkuasa. Segera setelah itu, 7 atau 8 api kuno dikirimkan. Namun jelas bahwa satu pun dari mereka adalah sumber sebenarnya. Mereka semua hanyalah cabang. Tapi Xiaoyan tidak serakah. Cukup baik jika api pemusnahan dapat melahap api kalajengking bersayap. Meskipun itu menghabiskan biaya lebih dari 1 miliar koin iblis ilahi. Tapi bagi He Xianren jumlah itu tidaklah cukup besar. Sayang sekali tidak ada sumber sebenarnya. Efeknya mungkin akan jauh lebih baik. He Xianren menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum getir. Jika itu benar-benar asal muasal esensi tersebut, bahkan miliaran koin iblis ilahi pun tidak akan cukup untuk membelinya. Dan itu bahkan bisa menyebabkan pertempuran berdarah. Beberapa saat kemudian penjaga itu kembali. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman yang hampir tak tertahankan. Melaporkan kepada dewa tertinggi penilaian pil ibu anak Yin yang telah selesai. Setelah dikonfirmasi oleh 13 kepala penilai dan 3 ahli alkimia besar, pil tersebut memang asli. Dan rumah lelang telah memutuskan untuk segera meluncurkan program publisitas tingkat tertinggi, menyebarkan berita ke alam mistis surga barat, dan secara ketat mengikuti persyaratan dewa tertinggi, dengan tujuan utama untuk mendapatkan informasi terperinci tentang ujung laut jiwa roh 7 warna, menjadikan pil ilahi ini sebagai sorotan utama lelang upacara agung dewa dan iblis tahun ini. Saat penjaga itu menjelaskan, ekspresi Xiaoyan dan He Xianren tetap tidak berubah dan mereka mengangguk dengan tenang seolah-olah semuanya sesuai harapan. Jauh dari rumah lelang ilahi dan iblis terbentang alam suci para dewa dan Buddha yang dihuni oleh ras ilahi dari alam mistis surga barat. Tempat tak ada iblis yang berani mendekat sedikit pun. Di intinya terdapat kolam teratai yang tak berujung. Di salah satu akar teratai, sesosok anggun duduk bersila, mengenakan kerudung putih sederhana. Jubahnya berkibar tanpa tertiup angin. Pada saat yang sama, tanda Buddha merah terang di dahinya bersinar lembut, memantulkan teratai 7 warna yang berkilauan di kolam, membersihkan seluruh ruang hingga keadaan murni. Teratai kosong misterius, pil ibu dan anak Yin yang telah muncul di dunia. Pergilah dan ambillah untuk saya.
Sebuah suara jernih dan merdu bergema, dan sosok anggun yang duduk di atas teratai 7 warna pelan membuka matanya yang cerah. Di bawah air yang berkilauan, matanya sejernih dan seterang kristal. "Ya, Guru." Miao Lian Kong menurut. Begitu selesai berbicara, sosok di atas teratai 7 warna itu berdiri. Kakinya yang seputih salju mendarat di udara. Sebuah teratai merah muda mekar menopang kelopaknya yang halus dan merah muda. Dan ingat, berita tentang laut spiritual 7 warna tidak dapat disebarkan. Itu adalah area terlarang bagi para dewa dan Buddha kita. Bagaimana kita bisa membiarkan makhluk-makhluk kotor ini menodainya? Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.